Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maria Rahman dari SMK Negeri 1 Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, CGP Angkatan 11. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1 pendidikan yang berpihak pada murid. Sebelum saya memaparkan penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, mari kita kenali terlebih dahulu mengenai profil Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, beliau berasal dari Keraton Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara merupakan anak bangsa yang sangat cerdas. Ketika muda, Ki Hajar Dewantara mendapat beasiswa untuk sekolah di Stopia atau sekolah dokter yang berada di Batavia. Meski tidak dapat menyelesaikan sekolahnya di Stopia dikarenakan sakit, tak membuat Ki Hajar Dewantara vakum. Beliau pun mulai menulis untuk beberapa surat kabar sebagai wartawan muda. Selain itu, beliau juga aktif di berbagai kegiatan sosial dan politik. Sindiran Ki Hajar Dewantara melalui tulisan-tulisannya di beberapa surat kabar menyulut kemarahan Belanda, sehingga mengalami hukuman pengasingan ke negeri Belanda. Masa pengasingan atau pembuangan tersebut tidak disia-siakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk mendalami bidang pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara tetap aktif belajar tentang pendidikan dan pengajaran dan banyak dipengaruhi oleh 3 tokoh pendidikan, yaitu Friedrich Froebel, Maria Montessori, dan Rabindranath Tagore. Konsep bermain dari Froebel, pelajaran panca indera dari Maria Montessori, dan model Santiniketan dari Rabindranath Tagore menjadi inspirasi di kemudian hari saat Ki Hajar Dewantara pulang dan menjadikan hasil pembelajarannya menjadi dasar pendidikan yang diterapkan di perguruan taman siswa yang didirikannya. Juga di perkumpulan Selasa Kliwon, yaitu perkumpulan kepemudaan yang bercita-cita untuk memberikan kebahagiaan diri, bangsa, dan dunia, dan juga untuk Indonesia secara keseluruhan ketika Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Demikian sekilas profil tentang Ki Hajar Dewantara. Sekarang saya akan memaparkan penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu menerapkan sistem Among. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among yang memberikan kemerdekaan bagi anak dalam belajar. Peran guru adalah sebagai pamong atau fasilitator. Dalam sistem Among, anak atau peserta dididik menjadi manusia yang merdeka hatinya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Tentunya sebagai pendidik, saya dituntut untuk menerapkan metode pengajaran berdasarkan asah, asih, dan asuh sehingga peserta didik dapat dengan nyaman bertumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua yaitu menerapkan trilogi pendidikan. Ki Hajar Dewantara memposisikan pendidik dengan trilogi pendidikan yaitu Ingarso Sing Tulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ingarso Sing Tulodo atau berada di depan memberikan teladan. Semboyan ini memiliki arti bahwa sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan contoh yang baik. Contoh ini dapat berupa tutur kata, sikap, dan sopan santun. Karena guru merupakan role model bagi anak didiknya, yang artinya perilaku anak didik dapat dipengaruhi oleh gurunya. Sehingga kita sebagai guru harus selalu melakukan introspeksi dan refleksi diri apakah sudah benar-benar memberikan contoh yang baik atau hanya sebatas menyampaikan ilmu tanpa mengajarkan akhlak dan budi pekerti. Yang kedua yaitu Ingmadyo Mangunkarso, berada di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa. Semboyan ini memiliki arti bahwa kita sebagai pendidik tidak boleh memberikan batasan-batasan antara guru dan peserta didik. Guru juga tidak boleh menganggap peserta didik sebagai individu yang ada di bawah gurunya. Akan tetapi, kita sebagai guru harus mampu menjadi sosok seorang teman yang dapat merangkul anak didiknya. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, berada di belakang memberikan dorongan. Semboyan ini memiliki arti bahwa guru harus selalu memberikan motivasi positif kepada peserta didik. Saya sebagai seorang pendidik harus mampu membangkitkan motivasi peserta didik demi mewujudkan cita-cita yang ingin dicapainya. Dengan kata lain, guru harus mampu membantu peserta didik untuk mengembangkan, menemukan, dan mencari bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Penerapan ide atau gagasan selanjutnya yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menerapkan gagasan asas Trikon.
kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas kontinu atau kontinuitas yaitu pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Sebagai pendidik, kita harus membuat perencanaan pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik. Guru juga harus memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Hal ini dikenal dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua yaitu asas konvergensi, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang kita miliki sendiri. Pada era digital sekarang ini, yang telah memudahkan kita sebagai pendidik untuk dapat mempelajari berbagai informasi pendidikan dari mana saja dan kapan saja, hal ini melahirkan banyak portal pembelajaran yang dapat diakses dengan sangat mudah oleh siswa atau peserta didik maupun guru. Seorang guru harus mampu menjadi motivator, juga penuntun yang baik agar mereka dapat menyaring budaya luar melalui media digital. Yang terakhir yaitu asas konsentris, diartikan sebagai pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Meskipun Ki Hajar Dewantara menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, tetap saja semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Karenanya, tujuan utama pendidikan diarahkan kepada bagaimana menuntun tumbuh kembang anak setinggi-tingginya sesuai dengan karakter budayanya sendiri. Kita boleh mempelajari atau menggunakan teori atau dasar pendidikan bangsa lain, namun harus kita sesuaikan dengan budaya daerah agar memperoleh kemajuan yang sesuai dengan harapan. Selanjutnya yaitu dengan menerapkan pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, yaitu kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Budi pekerti menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai seorang pendidik. Sebagai pendidik, harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada peserta didik. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang alasan kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai Ki Hajar Dewantara. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan diterapkan pada zaman sekarang ini. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan seperti tata surya, selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tidak boleh statis atau diam. Mereka tidak pernah berhenti berputar, karena ketika mereka berhenti berputar, maka terjadilah kehancuran. Begitu juga dengan kebudayaan, bersifat dinamis, tidak boleh statis, perubahan itu kekal. Mendidik adalah menuntun, bukan memaksakan kehendak kepada murid. Ki Hajar Dewantara menyebutnya berhamba pada murid. Dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, diharapkan kita sebagai pendidik dapat memerdekakan peserta didik secara lahir maupun batin, sehingga meraih kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, sehingga tujuan pendidikan pun tercapai dengan optimal. Selanjutnya, alasan penerapan asas Trikon karena sangat relevan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka berfokus pada materi yang esensial dan fleksibel sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan dari masing-masing karakteristik peserta didik. Hal ini sejalan dengan asas Trikon. Alasan kontekstual kenapa pendidikan budi pekerti sangat penting diterapkan bagi peserta didik di sekolah, karena melalui pendidikan ini, peserta didik akan belajar nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, menghargai perbedaan, dan juga dapat berkomunikasi dengan baik dalam interaksi sosial. Nilai-nilai yang mereka pelajari dari pendidikan budi pekerti akan membentuk landasan kepribadian peserta didik yang akan mereka bawa hingga dewasa. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran KHD secara kontekstual. Yang pertama yaitu menciptakan pembelajaran aktif dan menyenangkan yang berpihak pada murid tentunya. Hal ini dilaksanakan dengan membuat perencanaan pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik.
Kemudian memberikan ice breaking dalam pembelajaran untuk mencairkan situasi kelas dan juga merefresh kondisi fisik dan psikis peserta didik. Tentunya sebagai seorang pendidik harus sabar dan telaten dalam membimbing peserta didik. Juga memberikan pembelajaran keterampilan abad 21 sebagai bekal peserta didik dalam menghadapi masa mendatang. Pendidik juga mengikuti pelatihan dan pendidikan untuk dapat terus mengembangkan diri sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada peserta didik. Selanjutnya, peserta didik melakukan pembelajaran di dunia usaha atau industri atau melakukan juga kunjungan industri. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat bakat peserta didik. Tentu saja hal yang tidak kalah penting yaitu penanaman karakter dan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan positif dan yang sudah dilakukan di sekolah saya seperti berdoa dan membaca surat pendek sebelum belajar, pembiasaan sholat duha, dan juga kegiatan keputrian bagi peserta didik perempuan yang sedang berhalangan untuk melaksanakan sholat. Kemudian pembiasaan harian seperti kebersihan ruangan kelas dan lingkungan sekolah, pembiasaan numerasi dan literasi, dan juga pembiasaan senam kesehatan jasmani. Selanjutnya saya akan memaparkan tantangan dan solusi dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ketika melaksanakan kegiatan pembiasaan, tantangan muncul dalam upaya membuat aktivitas pembiasaan tersebut bagaimana bisa berdampak nyata bagi perkembangan karakter peserta didik. Solusi dari tantangan tersebut adalah harus adanya konsistensi dan komitmen dari seluruh komunitas sekolah dalam memastikan semua peserta didik terlibat aktif dalam menerapkan kegiatan pembiasaan, sehingga memperoleh hasil yang berdampak atau yang bermakna. Tantangan selanjutnya yaitu partisipasi orang tua yang belum optimal dalam mendukung program sekolah, terutama dalam menerapkan pendidikan budi pekerti di rumah. Solusi untuk tantangan tersebut yaitu berkomunikasi dengan komite sekolah dan juga orang tua peserta didik. Sekolah dapat memberikan fasilitas pelatihan parenting bagi orang tua dalam menuntun putra-putrinya di rumah. Demikian pemaparan dari saya mengenai pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.